And we're back with yet another episode of Randomness Personified. Pada episode kali ini kita akan membahas menjadi nakal atau teladan. Jadi sebenarnya episode kali ini pretty self-explanatory ya. Dan aku akan mulai dari intronya. Banyak sekali dari kita tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Dan itu juga acap kali tanpa kita ketahui membuat kita semua tumbuh menjadi anak yang I don't know, entah nakal, entah teladan, atau mungkin malah keduanya. Gitu. Apakah lebih baik menjadi salah satunya daripada yang lain? Atau sebenarnya malah kedua hal ini mungkin tidak sepenting itu. Jangan khawatir, karena kita akan bahas salah satu faktor pembentuk sifat kita semua dalam episode kali ini. Dan sebenarnya aku sendiri bisa dikatakan tumbuh di sela-sela keduanya. Dan aku yakin kalau ini pasti juga terjadi di mayoritas orang-orang gitu. Kalau mereka pasti pernah nakal dan pasti pernah teladan juga gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang spektrumnya ada beberapa orang yang lebih condong ke satu sisi ketimbang sisi yang lain kan gitu. Tapi condong tuh nggak polarize gitu, nggak nyudut gitu loh. Nggak kamu teladan terus dan nggak pernah nakal atau kamu nakal terus nggak pernah teladan. Bukan nggak ada, cuman aku jarang banget ketemu orang yang kayak gitu. Dan apa ya, menurutku salah satu pengalaman yang baik dalam tumbuh kembang personality seseorang itu harus ada keduanya. Keduanya di sini yaitu nakal dan teladan ya. Menurutku pribadi nih ya, opiniku. Anak yang nakal doang nggak akan dapat edukasi dalam artian like formal education, which is yang kayak kamu harus masuk sekolah dan sebagainya dan apa. Kalau nakal kan kamu bolos dan sebagainya kayak gitu. Anak yang nakal doang nggak akan dapat edukasi dan pentingnya profesionalisme dan sifat-sifat teladan lainnya yang kita tahu. Dan anak yang teladan doang akan terkekang dengan rules and boundaries dan hidup dengan kacamata kuda yang ia pasang sendiri itu. Meaning dia nggak akan melihat sekitarnya, dia nggak akan melihat colleagues-nya, dia nggak akan melihat orang-orang lain, dia hanya akan ambisius di hal yang dia pedulikan saja gitu. Dan mostly di sini nih, aku banyak ketemu anak-anak teladan kayak gini ambisinya entah kayak mereka tuh ngejar SBMPTN gitu kayak jalur prestasi untuk univ-univ prestisius atau mereka ngejar sebuah job vacancy di sebuah perusahaan NGO dan multinasional, maksudnya kayak gitu ya dalam artian kacamata kuda di sini yang aku pasang. Ada banyak sekali juga sebenarnya perdebatan mengenai kedua sisi ini. Seperti itu buktinya tetangga itu nakal-nakal aja tuh sekarang jadi pengusaha sukses. Atau itu si anak nana nggak pernah nakal dan rajin banget sekarang jadi CEO di kota besar. Ini sebenarnya argumen, bukan argumen sih. Ini sebenarnya gosip ibu-ibu ya. Lebih ke pengecualian sih ya. Dimana lebih banyak banget yang gagal, menurutku, ketimbang yang sukses dengan cara-cara yang tidak lazim ini. Dan karena pada episode ini, kita cuma akan ngomongin baiknya, maka selayaknya pula kita kupas dua sisi mata koin yang berbalik 180 derajat ini. Dan mengapa menurutku, kalau mau menjadi orang yang benar-benar melihat hidup, kamu paling nggak harus mencoba keduanya. Menurutku sih jangan pernah keikut dogma, terlambat untuk nakal, atau terlambat untuk teladan, dan sebagainya gitu. Menurutku satu-satunya saat kita terlambat dalam berubah adalah saat kita udah masuk ke liang kubur. Itu udah kamu terlambat untuk berubah. Tapi before that, nggak ada kata terlambat dong untuk mencoba sesuatu yang kita inginkan. Okay, with that all being said,
Mari kita mulai dengan nakal. Nakal nih, salah satu sifat yang sering banget dijadikan momok bagi teenagers growing up dan orang-orang yang morally ambiguous dan yang lain-lain. Kayak, let me elaborate ya. Kayak kamu lihat maling, terus kamu gebukin. Berarti kamu nakal secara traditional speaking kan ya. Tapi kamu juga nolong orang. Walaupun technically illegal dan nggak kehitung. Dan banyak sekali sifat-sifat nakal lainnya yang juga jatuh di jurang ambiguitas moral ini. Jadi kayak ngasih contekan ke temen gitu yang tetap gak bisa walaupun udah belajar semalaman gitu. Ngasih contekan tuh ilegal, bukan ilegal sih ya. Yang ngasih contekan tuh salah dalam peraturan kampus. Ngasih contekan juga bisa dikategorikan nakal. Tapi temen kamu tetap gak bisa walaupun udah belajar semalaman gitu. Dan kamu decided tuh ngasih dia contekan. Itu nakal iya. Tapi apakah kamu berbuat sesuatu yang baik? Menurutku juga iya. Atau mungkin nggak pakai helm gitu, karena keburu-buru beli obat gitu. Nakal iya. Berbuat baik iya. Nah, aku di sini dari tadi ngomongin nakal dalam sebuah kondisi khusus sih ya. Kalau straight up nakal kayak telat sekolah terus cabut main PS atau nilep duit gitu ya, sebenarnya ya nggak ada justifikasinya gitu. Dan nakal dalam situasi khusus yang kayak tadi, itu bisa terjadi kalau sebelumnya kamu punya pengalaman nakal. Kita bisa membuat keputusan cepat, walaupun kita tahu konsekuensinya kayak apa dan bagaimana, dan tetap kita lakukan. Sebenarnya menurutku adalah bagian nakal dalam diri kita bekerja. Kalau sebelumnya nggak pernah nakal, maka insting ini pun juga pasti akan tumpul. Menurutku ya. Jadi kayak bukan kita, aku mungkin nembak cewek gitu. Dan dalam kedua kalinya akan nembak dengan cara yang lebih baik daripada cara yang pertama. Itu karena sebelumnya sudah pernah dong. That's just one of the thing gitu loh. Dan ini juga sebenarnya bisa dikategorikan pedang bermata dua sih ya. Kalau kamu nakal sebelumnya, biasanya ke depan-depannya kamu bisa nakal dengan cara-cara yang lebih shady gitu. Biar nggak diketahui orang lain dan sebagainya gitu ya kan. Eh, tidak untuk ditiru ya. Tapi iya mungkin itu bisa berguna apabila kayak kamu mau nolong temenmu kayak yang tadi gitu dan kamu tidak harus dealing with the consequences. Maybe I'm not justifying it. Maybe it would be better ya. But I don't know. Itu semua tergantung dari kalian semua gitu. Dan tingkat dan taraf kenakalan kalian masing-masing. Jadi kalau nakal dikategorikan sebagai suatu area yang hitam semua, aku nggak setuju sih. Ada banyak banget kenakalan yang terjadi yang sebenarnya malah membantu orang gitu. Menurutku. Nggak selamanya nakal itu jelek. That's the point that I'm making dalam hal kenakalan gitu. Kayak kalau kalian udah gede, kalian pasti juga bisa menilai kenakalan mana sih yang sebenarnya bisa ngebantu orang dan sebagainya gitu. Beberapa kenakalan bahkan nggak berfungsi untuk bantu orang. Itu berfungsi cuman buat kayak gimana ya? Ngusilin aja atau jahilin orang gitu. Dan that's funny. That's funny. If I'm trying to be honest about it ya. That's funny gitu. Kayak kayak kita lihat pelawak kondang Komeng gitu ya kan dengan segala keusilan dan kejahilannya dia. Kita semua ketawa ngeliat itu. And that's one thing yang kamu juga dapat kalau kamu berpengalaman nakal gitu loh. Kamu nggak akan, kalau kamu teladan terus, kalau kamu kutub buku dan sebagainya nggak pernah melakukan aksi-aksi nakal. Biasanya dari teman-teman yang aku lihat mereka sih nggak pernah jahil ya, nggak pernah usil. Nggak bilang itu jelek, nggak.
nggak bilang itu membosankan juga enggak, itu tergantung dari orang-orang lain. Tapi kalau kalian mungkin idolanya adalah Bang Komeng, ini adalah hal yang bagus. Adalah salah satu hal positif yang bisa kita dapatkan dengan menjadi nakal. Itu menurutku. Nah, terkait teladan. Teladan ini adalah sebuah trait, sebuah prinsip hidup yang semua orang, enggak semua orang, tapi kebanyakan orang pasti inginkan. Paling tidak suatu saat dalam hidupnya. Karena trait ini, teladan ya, dalam artian ini, teladan itu disukai dan digemari banyak orang tua dan teman-teman lain. Menjadi anak yang punya sesuatu untuk dibanggakan, bahkan dalam artian konkret gitu. Kayak trofi, medali, piagam, dan sebagainya. Acap kali kan kalau anak yang tidak secara akademik berbakat seperti aku, orang selalu bilang kayak, ya ngapa sih berbakat pada sesuatu dan sebagainya. Tapi itu lebih mudah disampaikan dan orang lain akan lebih mudah menerimanya jika kamu punya serentetan trofi di meja belajarmu, ya kan? It will be easier that way. But I've never been that kid, dan harus melalui fase itu sebenarnya tidak semudah itu. Tapi ya kita semua tumbuh dewasa ya kan, dan aku mulai menyadari kayak, oh ya aku punya trait-trait lain yang bagus gitu, walaupun aku tidak pintar gitu. Dan ini one thing, kamu bisa menjadi teladan dan tidak pintar pada saat bersamaan gitu. Kayak kamu membantu orang tua gitu, menyeberang, melintasi jalan. Apakah kamu anak teladan? Iya. Apakah kamu dapat trofi untuk itu? Enggak. But everybody can see it. And while not everybody can see it, walaupun mungkin kayak kamu melakukannya sendirian dan tidak dilihat orang ya. Sebenarnya menjadi hal-hal kayak gini, ini lebih rewarding kepada dirimu sendiri daripada kepada orang lain gitu. Itu lebih berguna untuk kamu gitu sebagai manusia yang manusiawi menurutku ya. Dan menjadi teladan itu menjadi anak yang dinomor satukan sebagai anak yang sukses nantinya. Jadi kayak kalau kamu pinter dari kecil, apalagi dalam kultur Tionghoa ya, kamu bakal jadi apa? Dokter, lawyer, things like that. Astronot mungkin ada orang tua yang bilang kayak gitu, but ya kalau kamu pinter dari kecil, orang akan selalu menaruh beban itu sih. Beban itu di pundakmu gitu. Kalau nggak, bahkan orang tuamu, orang-orang lain pun pasti akan menilai hal yang sama kepada kamu gitu. Kayak ada orang-orang yang ngeliat kamu sekarang kayak bilang, tapi kamu kecilnya kan pinter di ini, kenapa sekarang milih jurusan ini dan sebagainya. Selalu ada konsekuensi. Dan menurutku nggak penting sih ngeliat itu, nggak penting ngeliat opini orang lain. Yang penting adalah gimana tumbuh kembang kita nantinya. That's for me. And it turns out, kalau kalian dengar dari ceritaku di 2 menit terakhir, it's not really that all gold and glitter. Nggak shining and shimmering itu menjadi anak teladan. Gitu. Ada banyak pressure yang datang dari mimpi orang lain yang dibebankan pada kamu. Aku punya beberapa instance di mana teman-temanku tuh bukan dipaksa ya, lebih ke diarahkan dengan sedikit represif untuk menjadi dokter, untuk menjadi lawyer dan sebagainya. Kenapa? Karena orang tua mereka gagal menjadi dokter atau menjadi lawyer. Jadi mungkin lebih ke bukan yang mereka inginkan, tapi lebih ke orang tua bebankan ke kamu. Itu adalah completely new thing ya, dan ini jatuh di salah satu ranah pengecualian gitu. Kamu merupakan anak yang bukan sedikit sih. Aku merupakan anak yang thankful banget kalau orang tua aku bisa mengizinkan aku milih untuk jurusan yang aku inginkan gitu. Nah, ada beberapa anak di sana yang diharuskan milih ini gitu karena mungkin orang tuanya lebih tahu atau apa gitu.
dan sebagainya. Aku punya opini yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Tapi karena aku sendiri gak mengalaminya, aku hanya bisa bilang, untuk kalian yang dipilihkan jurusannya untuk orang tua atau kalian udah pinter dari awal gitu dan kalian mungkin masuk fak kedokteran atau fak hukum dan sebagainya gitu. Kalau sudah terjadi, menurutku alangkah baiknya kalau kalian mengusahakan yang terbaik di itu. Mungkin itu bukan hal yang kalian inginkan dan sebagainya gitu. Tapi bahkan di titik di mana aku sekarang, di mana udah banyak banget yang lulus, nggak semua yang lulus juga bekerja sesuai jurusannya gitu loh. Jadi it will be a good thing kalau kalian ngelamar di fakultas yang dari awal hadir dengan sebuah apa ya, kayak embel-embel keren gitu kalau lulusannya bakalan jadi ini dan itu gitu. Tuh mungkin akan membuat presentasi diterima di tempat-tempat yang prestisius tuh mungkin presentasinya lebih tinggi sih ya. Karena kalau kerja di luar jurusanmu, di luar apa yang kamu bisa, itu sebenarnya sedikit mengecewakan, tapi kamu tetap harus kerja ya kan. Sementara kalau menurutku, dari apa yang aku lihat, kalau yang lulus jadi dari fakultas kedokteran, kalian hampir pasti akan jadi dokter gitu, dan sebagainya. Jadi buat kalian yang udah masuk atas pilihan orang tua, mungkin saranku adalah, ya you do your best lah. Aku tahu mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi aku yakin juga orang tua yang baik pasti juga menginginkan yang terbaik bagi karir dan tumbuh kembangmu nantinya. That's from me sih. Sebenarnya pressure yang datang dari mimpi orang lain tuh nggak ngerasain sendiri ya, to that extent, to that degree gitu. Kayak ada gitu, tapi mereka nggak sampai kayak kamu jadi dokter atau kamu keluar dari rumah ini. Nggak pernah sampai kayak gitu ya kan. Dan aku juga selalu mengatakan kalau aku tidak bertanggung jawab atas ekspektasi orang lain. Ya sebenarnya mostly aku ngomong itu karena aku males pada sebuah kegiatan sih, kayak semisal aku disuruh buat goreng nasi, masak nasi gitu di sebuah kegiatan outbound gitu. Terus nasinya nggak jadi dan aku dimarahin dan aku biasanya bilang, ya kan aku nggak bertanggung jawab atas ekspektasimu pada masakanku dan sebagainya ya kan. Dan mereka semua marah. Jadi aku tidak menyarankan itu. Tapi ya, the point still stands. The point still stands. Terlalu teladan tidak pernah baik. Begitu juga dengan terlalu-terlalu di bidang lainnya. Seperti pula terlalu nakal gitu. Remember, all work and no play makes Jack a dull boy. Kalau kamu kerja terus dan nggak pernah main ya, notabene mungkin kamu nggak akan punya temen untuk main-main bareng gitu dan sebagainya. Toh ya, kamu nggak akan selalu belajar 24 jam sehari kan. Selalu ada celah untuk kamu istirahat. And I will never stress this enough. Istirahatlah selagi kamu bisa. Ada seorang psikolog yang mengatakan ke aku, kalau tidur tuh bukan kegiatan yang sia-sia. Kamu tidur, dan setelahnya kamu mempunyai energi yang lebih untuk menjadi produktif gitu. Jadi tidur itu sebenarnya investasi masa depan dalam jangka super pendek. Jadi kayak jangkanya tuh kayak 2 jam ke depan gitu. Tahu ya kalau kamu udah bener-bener capek dan sebagainya, kamu paksa kerja juga nggak akan kejadian gitu. Ini salah satu yang aku mau bilang pada anak-anak yang terlalu ngambis, terlalu teladan. Take your time to sleep. Jangan lupa tidur selalu. Oke, with all of the things being said, apa insight-nya? Insight-nya menurutku adalah you will always need both. Kamu akan selalu membutuhkan keduanya, and you will always be both. Dan kamu juga satu saat akan menjadi salah satu dari keduanya, probably secara bergantian ya, secara berkesinambungan gitu. Mungkin jadi kedua-duanya pada satu saat tuh bisa, cuman aku nggak bisa memikirkan contoh yang baik untuk itu. Dalam hidupku pribadi,
Aku bertemu banyak sekali anak berlabel nakal yang paling tidak satu kali dia tuh pasti tekun dalam satu hal yang diminatinya. Dan banyak sekali anak teladan yang satu atau dua kali dia pasti goler-goleran gitu di ranjangnya. Jadi nggak selalu teladan. Nah, saat kamu atau kita ya, para pendengar, semakin lihai dalam melakukan keduanya. Keduanya tuh mengacu pada menjadi nakal dan teladan ya kan. Kalau kamu banyak menjadi nakal dan kau banyak menjadi teladan, kita tuh semakin tahu situasi mana yang membutuhkan kita menjadi seorang yang teladan atau seorang yang nakal. And believe me, this trick works. Dan akan selalu lebih bagus kalau kita mengenal kedua dunia ini dan bahkan masuk dan tahu lebih dalam mengenai kedua dunia ini. Who knows gitu. Ada banyak kompetisi yang bisa dimenangkan jika kamu teladan dan ada banyak gelak tawa yang bisa dibagikan jika kamu nakal. Dan nggak menutup kemungkinan orang-orang yang banyak menang kompetisi yang pintar itu kadang juga humoris, kadang juga memiliki selera humor yang baik dan sebagainya, juga ganteng dan kaya mungkin dan sebagainya. Tapi aku nggak mau kalian menutup kemungkinan kalau kalian mendengar ini. Oh ya, aku nakal dari dulu, aku nggak mungkin bisa teladan. Itu nggak ada istilahnya bakal kayak gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kalian dengar ini dan kalian mungkin merasa kayak, oh ya aku terlalu nakal ya, mungkin ini saatnya buat aku teladan sekali waktu dan sebagainya. Atau sebaliknya gitu. Oh ya aku teladan terus ya, mungkin ini waktunya buat aku mencari hal-hal di luar eh, profesiku, mungkin mencari hobi baru. Terkait hobi sudah saya bahas di episode lalu jika kalian mau dengar. Mungkin selama ini kalian terlalu teladan dan kalian mungkin ingin mencoba hal baru gitu. Kalian mungkin ingin balas dendam kepada orang-orang yang sudah ngebully kalian dengan kesuksesan kalian. Itu menurutku sangat-sangat disarankan. Kedua dunia ini daripada saling bertabrakan ya menurutku malah saling melengkapi satu sama lain gitu. Remember, ada satu atau dua situasi yang mengharuskan kamu menjadi teladan dan situasi lain yang mengharuskan kamu untuk menjadi nakal. Bukan mengharuskan. Akan lebih baik konsekuensinya jika kamu nakal. Jika kamu sudah pernah melalui keduanya, kamu tuh tahu situasi apa yang aku harus kayak gini dan situasi apa yang aku harus kayak gitu. That's the thing gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila kamu mempunyai pengalaman dalam keduanya. Kita semua pernah nakal. Dan kita semua juga pernah teladan. Dan aku berharap secara pribadi ya kepada kalian semua, kalau keputusanmu itu akan menjadi keputusan yang benar. Atau paling tidak, akan menjadi keputusan yang kamu tidak akan pernah lupakan. Karena percayalah, bertindak itu akan jauh lebih menyenangkan daripada hanya berpikir. Dan aku harap tindakan-tindakan itu akan menuntunmu menuju mimpimu, pasanganmu, hidup impianmu, dan apapun itu yang penting dalam hidupmu. Aku berharap tindakan-tindakan nakal dan tindakan-tindakan teladanmu akan menuntunmu menuju hidup yang kamu impikan dari dulu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dulu maupun sekarang. And that includes the end of this podcast. Dan kita akan menutup podcast ini dengan jargon yang kita akan selalu tutup podcast ini. In for a penny, in for an experience. So glad to have been through with you guys. I'm Alessandro Mulia, signing out.